Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, gempuran atau serangan politik kepada koalisi perubahan untuk persatuan memang makin gencar. Ada beberapa peristiwa yang mendukung hal itu, tetapi dalam alam demokrasi itu ya serangan gempuran itu memang merupakan keniscayaan. Jadi kawan baik tidak perlu kaget. Tetapi yang menarik adalah kalau Anies dan koalisi perubahan itu terus digempur dengan serangan-serangan politik, dengan skenario dari mulai penjegalan, pembegalan, tekanan, kemudian upaya untuk agar supaya tidak dapat tiket, ya kan, itu semua merupakan tanda bahwa kekuatan Anies itu memang mengkhawatirkan bagi lawan-lawan politiknya, sehingga Anies dan koalisinya itu harus terus diganggu. Ya, jadi beberapa peristiwa tersebut meyakinkan halayak bahwa ya kekuatan dukungan dan simpatisan Anies serta kekuatan koalisi perubahan untuk persatuan itu pada akhirnya publik meyakini bahwa ia memang memiliki kekuatan atau potensi untuk meraih kemenangan. Ya, jadi kalau misalkan dia dianggap lemah, Anies dan koalisinya dianggap lemah, ya tidak perlu diganggu segencar ini gitu. Kalau Anies dan koalisinya itu tidak kuat, ya dibiarkan saja, nggak perlu ditekan-tekan, digoda-goda, diserang-serang gitu. Bahkan mungkin terus-menerus dilakukan agar supaya Anies gagal nyapres atau Anies dianggap lemah gitu. Jadi itulah kemudian membuat publik juga curiga. Memang jangan-jangan Mas Anies ini memang kuat gitu, sehingga mengkhawatirkan kekuatan lawan-lawan politiknya. Nah, ada banyak rangkaian yang kemudian sulit sekali publik ya menganggap ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Sulit sekali publik meyakini bahwa peristiwa-peristiwa tersebut diyakini bukan untuk menjegal Anies, bukan untuk menekan Anies, bukan untuk melemahkan Anies gitu, bukan untuk menggagalkan koalisi perubahan untuk berlayar sampai pendaftaran sampai pilpres. Nah, itu sulit sekali karena memang politik itu selalu konteks ya. Konteks waktu dan konteks ruang itu selalu menjadi penting gitu. Jadi misalkan yang paling mutakhir adalah penahanan Johnny G. Plate, walaupun ya dari konstruksi perkaranya memang semua orang terbengong-bengong kenapa uang cair sedemikian cepat sementara ya karya-karya atau hasil kerja dari pencairan dana tersebut tidak seimbang dengan postur pencairannya gitu. Tetapi karena kita negara hukum menganut azas praduga tak bersalah, meskipun Johnny G. Plate itu menurut Kejaksaan Agung memiliki unsur-unsur yang mendukung ia ditersangkakan, maka ia juga harus punya ruang membuktikan kepada publik bahwa apa yang ditersangkakan itu tidak benar, semi benar, atau mungkin salah gitu. Nah, ruang itulah yang akan dibuktikan di pengadilan ya. Ketika kasus Johnny G. Plate itu terjadi, maka sontak saja orang menganggap bahwa ini pasti ada hubungannya dengan pencapresan Anies, karena Johnny G. Plate itu adalah sekjen dari Partai Nasdem
yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah tapi mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, ini adalah upaya tekanan agar kiranya Bang Surya Paloh dan Nasdem kira-kira kembali ke meja perundingan lah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang terakhir yang menimpa Mas Sugeng Suparwoto, lagi-lagi kader Nasdem, itu seperti guntur di siang bolong itu, jadi mengagetkan. Mas Sugeng itu diadukan karena konon katanya melakukan tindakan secara verbal yang menurut pengadunya itu tidak pantas gitu. Jadi diadukan ke Majelis Kehormatan Dewan, diadukan ke Bareskrim gitu. Nah, ini sepertinya di samping urusan personal, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini ada aroma politiknya, sehingga mungkin saja sosok yang mengadukan itu ada penumpang gelap di belakangnya. Tujuannya jelas bukan sekedar menggagalkan, tapi mengganggu konsentrasi tim 8 yang bernama Mas Sugeng itu. Jadi kalau staminanya terganggu, kesabarannya terganggu, konsentrasinya terganggu, fokusnya terganggu karena dia habis energinya melayani kasusnya AAFS yang mengadu ini, maka itu ya berhasil sehingga kerja tim 8 itu bisa terganggu ya. Kemudian muncul lagi diberitakan di media bahwa ada seorang menteri yang memang gerilya untuk merayu salah satu partai anggota koalisi untuk keluar gitu. Diberitakan di media bahwa menteri tersebut adalah Sandiaga Uno gitu. Ya kalau nggak percaya ya tanya sama korannya sana, tanya sama media yang memberitakan gitu, bahwa konon memang Menteri Sandiaga Uno ini ya diperintah dalam tanda petik oleh Pak Jokowi, oleh lawan-lawan politiknya Anies untuk mengganggu dan merayu PKS agar keluar dari koalisi. Bahkan diberitakan bahwa koalisi Perubahan untuk Persatuan ini ya harus gagal. Nah, cara menggagalkannya mudah. Kalau misalkan salah satu anggota partai koalisi perubahan itu keluar dari koalisi, maka kalau sisa 2 ya itu nggak lengkap lah gitu. Ininya perahu koalisi ini berlayar tuh nggak lengkap, tidak memenuhi presidensial threshold. Dan konon ya kan tanggapan PKS itu yang diberitakan itu sudah hampir mau digerilya sama Sandiaga Uno itu, tetapi ia bukan ingin yang pertama keluar dari koalisi perubahan. Ya itu sebenarnya bisa ditafsirkan letterluck seperti itu, tapi bisa juga adalah cara menolak secara halus keinginan dan harapan atau gagasannya Sandiaga Uno itu. Gitu. Ya mungkin karena kelelahan Sandiaga Uno merayu PKS sulit ya kan, diayun-ayun terus sama PKS-nya, akhirnya dia besar kemungkinan memang positif ke P3. Jadi misi gagal gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ya, ada situasi memanas di internal koalisi, misalkan perdebatan antara kader Nasdem dengan kader Partai Demokrat, yaitu Andi Arief dengan Ahmad Ali misalkan, tentang desakan untuk mengumumkan cawapres. Nah, ketika kader-kader Demokrat mengatakan ini bahwa deklarasi cawapres harus segera dilakukan, itu dianggap merupakan tekanan kepada anggota partai koalisi yang lain dan kepada Anies Rashid Baswedan agar memilih AHY gitu. Padahal tidak seperti itu juga gitu, ya kan? Pengamat mengatakan bahwa memanasnya perburuan cawapres dan relasi antara Nasdem dengan
PKS atau dengan Demokrat atau Demokrat dengan Nasdem itu akhirnya kemudian ya memanas, tapi kemudian sepertinya akhir-akhir ini bisa diredam karena semua kembali ke kesepakatan. Kesepakatannya itu memang cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Jadi upaya tekanan-tekanan ini akhirnya malah membuat publik, pendukung dan simpatisannya Mas Anies ya prihatin dan gerah, bahkan ada juga beberapa bersuara keras agar urusan pencawapresan itu diserahkan kembali ke Mas Anies gitu. Jadi anggota partai koalisi atau kader-kader anggota partai koalisi harus menghormati kesepakatan itu. Nah, salah satu pengamat menganggap bahwa manuver yang dilakukan oleh beberapa kader Demokrat itu adalah tanda kegalauan ya. Kenapa kegalauan? Karena sebelumnya itu ada beberapa survei ya yang menyajikan hasil temuannya bahwa Anies itu merosot drastis gitu. Jadi Anies menurunnya itu drastis banget hingga lebih dari double digit gitu penurunannya, artinya di atas 10% gitu. Beberapa angka itu menyatakan bahwa Anies di urutan ketiga dengan hanya memperoleh angka 13%, kira-kira gitu. Sementara yang Prabowo dan Ganjar itu di atas 30, artinya perbedaannya itu ya besar sekali, lebih dari 15% gitu. Jadi itu yang kemudian salah satu pengamat mengatakan bahwa Demokrat tuh galau kenapa Anies tuh turun. Padahal semua meyakini ya bahwa kebenaran survei ini harus dikritisi atau kaji kembali gitu ya. Ada banyak insting politik yang mengatakan bahwa ya ini adalah bagian dari skenario untuk membangun persepsi bahwa Anies Rashid Baswedan itu ya lemah, karena ya publik ada banyak segmentasi masyarakat yang memilihnya itu berdasarkan feeling mana sih yang kuat gitu ya. Preferensi pemilih di masyarakat itu ada yang cenderung ingin bergabung dengan yang kuat atau melihat sosok yang kuat dan potensial menang. Nah itu signifikan juga jumlah pemilihnya. Jadi ketika dibangun persepsi bahwa Anies itu lemah, maka pemilihnya itu diharapkan bermigrasi kepada capres-capres yang kuat, yang diindikasikan kuat, yang dipersepsikan dalam survei itu kuat gitu. Padahal ketika dibandingkan perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi tidak ada satupun capres yang dominan di atas 50% atau bahkan di atas 8% misalkan kekuatannya. Nah, salah satu yang masih angkanya itu sepertinya mencerminkan kondisi di lapangan yaitu LSI lembaga itu. LSI lembaga itu Prabowo-nya kalau tidak salah 33, Ganjarnya 31, Aniesnya itu 25,8, let's say 26 ya. Jadi 26 31, 33, 26 ke 31 aja bedanya 5% gitu. Kalau 26 ke 33 ya kan berarti kurang lebih ya 7%-an gitu. Nah di bawah double digit gitu angkanya. Jadi gempuran-gempuran salah satunya membangun persepsi bahwa Anies ini lemah, yaitu bagian dari skenario untuk agar supaya gimana caranya Anies ini gagal nyapres, atau kemudian kalaupun nyapres ya nggak terlalu kuat gitu. Jadi itu seperti ada grand design ya, bagaimana membuat Anies itu terpojok, lemah, tidak kuat, tidak mungkin menang gitu. Tetapi kita akan lihat terus dinamikanya di masyarakat.
beberapa survei nanti kita lihat kembali. Ya, demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Rizwan Channel. Terima kasih.